pagi bersama saya Daniar Bahar dan juga Bapak Dedi Suhandi dari SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Dan untuk pemirsa yang masih baru saja bergabung, mata pelajaran yang sedang dibahas pada kali ini adalah mata pelajaran matematika SMP untuk adik-adik tentang luas dan juga keliling lingkaran ya Pak ya? Iya, baik itu dia. Dan juga kami masih menunggu partisipasi adik di rumah untuk memberikan pertanyaan melalui line telepon, SMS dan juga Facebook kami. Baik, kalau begitu adik siswa dan juga Bapak Dedi, sebelum kita memulai penjelasan berikutnya, kita simak dulu tayangan yang satu ini, silahkan. Dengan apa kamu, Mat? Mengukur keliling ban sepeda. Dengan apa? Tali rafia. Dengan cara mengukur jari-jari juga bisa. Mengapa jari-jarinya yang diukur? Kan yang ingin diukur kelilingnya. Kalau jari-jarinya sudah diketahui, kelilingnya bisa dihitung. Baik, itu dia tayangan yang membuka segmen kedua kita ya Pak ya. Betul. Masih tentang lingkaran tentunya ya. Kali ini tapi ada bagian lingkaran apa lagi Pak yang akan dibahas? Ya, berkenaan dengan lingkaran, tidak hanya berbicara masalah luas dan keliling. Tentu buat adik-adik yang di kelas 8 sekarang, kita akan bahas berkenaan dengan panjang busur, luas juring, dan tembereng. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Ya, bagian-bagiannya ya. Bagian-bagiannya, seperti betul. apa kita mencarinya, dan itu yang harus kita pahami. Iya, jadi sekarang kita tentang apa Pak? Panjang busur dan juga luas juringnya ya. Betul. Iya, kalau begitu langsung saja Pak, silahkan. Ya, buat adik-adik di rumah, seperti tadi seorang anak kecil yang sedang mencoba mengukur sisi dari sebuah lingkaran, sisi dari sebuah Ban sepeda ya. ban sepeda, berapa kira-kira akan mencari keliling. Nah, sebenarnya tidak perlu untuk menggunakan tali, itu cara praktisnya. Tapi kalau kita sudah belajar, tinggal kita menghitung berapa panjang jari-jari, maka akan dengan mudah kita akan dapatkan keliling lingkaran. Iya, betul sekali. Nah, berkenaan dengan urusan keliling, maka ada yang disebut dengan bagaimana kita mencari sebuah panjang busur. Oh, ya. Ya. Yang disebut dengan panjang busur adalah bagian yang di dalam sebuah keliling lingkaran. Oh, ya. Contoh misalnya, mana yang disebut dengan panjang busur? Itu dia ya. A dan B ini adalah panjang busur. Baik. Karena A dan B berada pada sebuah keliling lingkaran, maka untuk mencari panjang busur AB, yaitu alfa per 360, alfa ini adalah sudutnya, dikali dengan keliling lingkaran. Iya. Kenapa keliling? Karena busur ini berada pada keliling lingkaran. Itu yang harus dipahami. Atau mencari panjang busur adalah alfa per 360 kali 2 kali pi kali r. Bagaimana dengan menghitung luas juring? Nah, ada lagi. Barangkali adik-adik pernah melihat atau pernah bersantap dengan makanan pizza, sebuah lingkaran dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Iya, betul. Maka bagian-bagian itu yang disebut dengan luas juring. Ya, maka yang disebut luas juring A, O, B adalah bagian terkecil dari sebuah luasnya. Luas ya. Baik. Untuk mencari luas juring AOB adalah alfa per 360 dikali luas lingkaran. Betul. Kenapa luas? Karena luas juring berada pada luas lingkaran. Atau alfa per 360 kali pi kali r kuadrat. Itu mencari luas juring. Wah, Nah, jangan sampai tertukar jangan ya sampai antara tertukar. juring Betul. dengan tadi busur Panjang busur, ya. iya. Ya, kalau busur itu berarti bagian dari keliling karena tadi digambarkan hanya bagian Dari sedikit keliling, dari ya. keliling ya. Betul. Kemudian untuk satu lagi adalah juring, itu adalah bagian dari luas. Tadi Luas. seperti yang diarsir ya, ingat adalah bagian dari ketika kita memakan pizza ya, adik siswa. Baik, kalau begitu Pak, selanjutnya. Nah, satu lagi di dalam bagian sebuah lingkaran ada yang disebut dengan tembereng. Iya. Apa itu tembereng?
Nah, daerah yang diarsir merah ini yang disebut dengan tembereng. Artinya bagian terkecilnya. Ya, bagian terkecil ini yang disebut dengan tembereng. Tembereng ya. Nah, untuk mencari luas tembereng yaitu luas busur AOB. Luas juring AOB tinggal dikurangi dengan luas segitiga AOB. Oh iya betul. Mudah karena ya? itu ya. Ingat ya, karena ya sebenarnya jika diarsir seluruhnya itu merupakan luas juring ya Pak ya? Betul. Aha, betul Ya, sekali. yang disebut dengan tembereng ini adalah, saya ulangi, Iya. luas juring Juring. AOB dikurangi dengan luas segitiga AOB. Iya, Nah, mudah sekali ya sangat menghafalnya, betul. Kalau begitu langsung saja Pak ke soal latihannya tentang panjang busur adik siswa. Iya. Langsung saja. Bagaimana aplikasi di soal? Baik, kita coba contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang busur AC adalah 22, Iya. kemudian dan AB adalah diameter lingkaran, maka panjang busur BC adalah, itu yang harus adik-adik pahami. Nah. Coba kita lihat pada gambar AC adalah 22 cm. AB diameter, maka dengan mudah berapakah sudut yang di sebelah sininya? Ingat, sudut berpelurus itu adalah 180. Maka sudah dipakai 120, pasti sisanya adalah 60 derajat. Iya. Maka boleh dengan menggunakan perbandingan panjang busur AC berbanding panjang busur BC, sama dengan sudut AOC berbanding sudut BOC. Nah, boleh menggunakan perbandingan seperti itu. Sehingga akan dengan mudah 60 berbanding 180. Ya, 60 berbanding 180. 120 oh, ya mohon Pak maaf, ya? 120 sama dengan 22 berbanding busur BC. Busur yang ditanyakan. Iya, Kalau baik. kita sederhanakan, maka ini adalah 1/2. Mohon maaf, ini 1/2 sama dengan 22 per BC. Sehingga BC-nya adalah dengan mudah 2 dikali 22. Hasilnya adalah 44 cm. Wah, itu dia cara yang mudah ya. Jika sudah diketahui salah satu panjang busurnya ya Pak ya, salah satu sudut, dan juga itu dia bisa menggunakan perbandingan. Itu cepat sekali ya Pak ya. Kalau misalnya pilihan ganda itu cara yang sangat singkat. Begitu langsung lanjut pengembali Pak. Ada soal apa lagi berkenaan dengan panjang busur ini? Ya. Kita lanjut kepada soal berikutnya. Iya. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut AOB adalah 90. Berarti ini adalah 90 derajat. AOB 90 derajat. Iya. Dan COD 60. Berarti mohon maaf di sini 60 derajat. Sedangkan luas juring AOB adalah 120. Berarti ini luas juringnya 120. Maka berapakah luas juring COD? Berarti di sini yang kita tanyakan. Iya, Bagaimana perbandingan luas pada luas juring? Maka boleh menggunakan sudut berbanding sudut, luas juring berbanding dengan luas juring. Sama dengan yang tadi ya Pak ya? Seperti tadi. Iya. Betul sekali. Iya, kalau begitu kalau sudah ketahui Maka, rumusnya, dengan langsung mudah saja kita masukkan 90 berbanding 60. Kemudian 120 berbanding luas juring COD. Betul. Kalau ini kita sederhanakan menjadi 3 berbanding 2, sama dengan 120 berbanding luas juring COD. Sehingga hasilnya nanti adalah, kalau kita uraikan, luasnya itu adalah 120 dikali 2/3. Kita balik ya. Iya, betul sekali Maka Pak. kita bagi, ini menjadi 40. 40 kali 2 hasilnya adalah 80. Iya, baik ya. Sebenarnya nggak susah buat adik-adik selama kita mudah untuk memahami soalnya ya.
Baik, itu dia. Sampai sejauh ini sepertinya masih sangat mudah ya. Karena rumus awal sudah diketahui semenjak sekolah dasar dan juga luas juring, luas busur dan juga temberengnya tadi sudah diberitahukan oleh Bapak Dedi. Kalau begitu Pak, kita sambut pertanyaan dari SMS ya Pak ya. Dari nomor telepon 08196627 sekian. Pertanyaannya, sebuah lingkaran, bisa tolong dicatat Pak, dengan jari-jari 7 cm. Iya, kemudian dipotong menjadi 6 juring. Menjadi 6 juring, ya. Dan ditanyakan berapa luas satu juringnya. Ya, kalau adik-adik melihat ini sama persis dengan pertanyaan barangkali yang suka pernah makan pizza. Iya ya, betul. Ya, ada sebuah lingkaran yang jari-jarinya dengan mudah 7, jari-jarinya 7 cm. Kemudian dipotong menjadi 6 bagian. Berapakah luasnya? Luas satu juringnya. Satu juring. Oke, kalau lingkaran ini kita pahami adalah 360. Karena dibagi 6, maka setiap sudut satu juring adalah 60 derajat. 360 dibagi 6 ya. 360 dibagi 6. Sehingga berapakah luas juring masing-masingnya adalah tinggal kita masukkan alfa per 360 dikali dengan pi r kuadrat. Iya, dengan luas lingkaran. Alfanya 60 per 360 kali 22 per 7 kali 7 kali 7. Ya? Iya. Kita coret. Ini adalah 1 per 6. Betul. Dikali 22 kali 7. Nanti boleh kita sederhanakan. Ini 11, ini 3. Sehingga hasilnya adalah 77 per 3 bagian. Ya? Itu dia ya, luas setiap juringnya Setiap juringnya bisa dengan mudah 77 kita dapatkan per 77 per 3 bagian. Baik ya, sampai sejauh ini ada pertanyaan dan juga kami masih menunggu pertanyaan dari siswa tentang luas lingkaran ataupun keliling lingkaran ataupun bisa juga tentang luas juring tadi ya Pak ya, luas juring, luas busur dan juga tembereng. Tadi langsung saja Pak, soal nomor 7 ya, tadi sudah nomor 6. Buat adik-adik, bagaimana dengan bahasan yang disebut dengan tembereng? Betul. Bagaimana kita mencari sebuah daerah atau yang disebut daerah tembereng? Baik, kita coba contoh. Perhatikan gambar di samping. Jika jari-jari lingkaran adalah 20 cm, maka luas daerah yang diarsir. Nah, karena luas daerah yang diarsir ini merupakan daerah yang disebut dengan tembereng. Maka kita cari luas tembereng itu. Nah, bagaimana mencarinya? Maka dengan mudah, tadi sudah dipahami di dalam rumusnya, luas segitiga juring dikurangi dengan luas segitiga. Iya, betul. Ya, karena sudut ini tegak lurus, pasti sudutnya adalah 90 derajat. Maka caranya adalah tinggal yang pertama tentukan luas juring. Luas juring adalah 90 per 360 dikali 3,14 dikali 20 kali 20. Betul. Hasilnya adalah 314. Itu baru luas juringnya. Baru luas juring. Iya, kemudian cari luas segitiga. Betul. Karena segitiganya ukurannya sudah berbentuk siku-siku, maka dengan mudah tinggal setengah kali alas kali tinggi. Iya. Setengah kali 20 kali 20 sehingga hasilnya adalah 200. Maka berapakah luas tembereng? Dengan mudah, yaitu 3144 atau luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Hasilnya adalah 114. Iya, baik ya. Sampai sejauh ini menurut kita semua dan juga pasti menurut adik-adik di rumah masih sangat mudah ya Pak ya untuk diikuti. Rumusnya juga masih tetap sama, berulang-ulang, luas juring, luas busur dan juga luas tembereng. Kita masih memiliki banyak soal latihan ya dan juga masih memiliki pembahasan tentunya seputar lingkaran, tapi setelah jeda yang berikut ini tetaplah bersama kami pemirsa.